Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bu Cindy Claudia Putri dan teman-teman sekalian. Bu Cindy adalah dosen pengajar dari Manajemen Keuangan 2. Izin Bu, saya Muhammad Hidayat Nugroho dengan NIM 2403010202683. Kali ini saya akan menjelaskan terkait resume jurnal yang saya bahas adalah pengaruh firm size, capital structure, dan financial performance terhadap harga saham. Nah, berikut adalah data revisi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Pada latar belakang, data yang digunakan, metode penelitian, hasil penelitian seperti apa, dan kesimpulan akhirnya bagaimana. Pertama terkait latar belakang. Nah, latar belakang yaitu pertumbuhan ekonomi global yang diproyeksikan terus meningkat menciptakan iklim kompetisi bisnis yang ketat, di mana pasar modal memegang peranan vital sebagai sarana pendanaan strategis bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi dan inovasi. Di Indonesia, pasar modal menunjukkan tren positif yang signifikan, terlihat dari peningkatan jumlah emiten, lonjakan jumlah investor yang mencapai lebih dari 12 juta pada tahun 2023, serta kenaikan kapitalisasi pasar yang konsisten. Fenomena ini mengindikasikan tingginya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi nasional. Namun, di sisi lain, fluktuasi harga saham tetap menjadi tantangan utama yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal, fundamental seperti aset dan laba, maupun faktor eksternal makroekonomi. Sektor consumer non-cyclical menjadi fokus perhatian karena karakteristiknya yang defensif dan dianggap stabil terhadap gejolak ekonomi. Mengingat produknya merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Namun, data empiris menunjukkan adanya anomali di mana sektor ini justru mengalami pelemahan kinerja dan penurunan harga saham pasca pandemi yang dipicu oleh inflasi dan melemahnya daya beli masyarakat, seperti yang terjadi pada penurunan laba PT HM Sampurna Tbk. Kontradiksi antara teori stabilitas sektor ini dengan realitas penurunan kinerja di lapangan menuntut adanya analisis fundamental yang mendalam untuk memahami kembali faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham di tengah ketidakpastian ekonomi. Urgensi penelitian ini semakin diperkuat oleh adanya kesenjangan hasil atau research gap dari studi-studi terdahulu mengenai pengaruh firm size, capital structure, dan financial performance terhadap harga saham yang menunjukkan hasil tidak konsisten. Beberapa penelitian menemukan pengaruh signifikan, sementara yang lain tidak menemukan korelasi, sehingga menciptakan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan investasi. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk menguji kembali hubungan variabel-variabel tersebut dengan menggunakan signaling teori sebagai landasan, guna memberikan bukti empiris baru yang dapat menjadi pedoman bagi investor dan manajemen perusahaan dalam menilai prospek harga saham di sektor consumer non-cyclical. Nah, izin berikut adalah data yang digunakan pada penelitian tersebut. Pertama adalah jenis dan sumber data. Jenis penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang berupa data sekunder. Sumber datanya data diperoleh dari laporan keuangan tahunan annual report perusahaan yang diakses melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia serta situs resmi masing-masing perusahaan terkait. Populasi sampel dan periode penelitian. Populasinya yaitu seluruh perusahaan sektor consumer non-cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan dipublikasikan pada tahun 2024 dan total sebanyak 130 perusahaan. Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu, sehingga diperoleh 13 perusahaan yang memenuhi kriteria. Total data observasi yaitu sebanyak 65 data observasi yang berasal dari 13 perusahaan dikalikan dengan 5 tahun periode pengamatan. Periode penelitian, data yang diambil mencakup periode pengamatan selama 5 tahun, mulai dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Lalu lanjut ke masuk variabel data dan alat analisis. Yang pertama adalah terkait variabel data yang digunakan. Data yang dikumpulkan mencakup variabel-variabel berikut untuk keperluan analisis regresi. Pertama ada variabel dependent yang mana disimbolkan dengan Y yang berupa harga saham. Kedua ada variabel independent yaitu X, di mana firm size sebagai X1
itu diukur menggunakan indikator log total asset. Yang kedua ada capital structure, yaitu variable independent yang kedua, diukur menggunakan indikator debt to equity ratio atau DER. Lalu ada variable independent yang ketiga adalah financial performance, diukur menggunakan indikator return on equity atau ROE. Alat analisis. Alat analisis di sini adalah pengolahan data statistik dilakukan menggunakan perangkat lunak EViews 13 dengan metode analisis regresi data panel. Lanjut ke pembahasan terkait metode penelitian. Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif yang pendekatannya berupa deskriptif yang mengandalkan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan dari situs resmi Bursa Efek Indonesia. Populasi penelitian mencakup seluruh perusahaan sektor consumer non-cyclical yang terdaftar di BI pada tahun 2024, sebanyak 130 perusahaan, di mana sampel dipilih menggunakan teknis proportionate sampling berdasarkan kriteria profitabilitas dan kelengkapan laporan, sehingga menghasilkan 13 perusahaan dengan total 65 data observasi selama periode 2020 hingga 2024. Variable independent yang dianalisis meliputi firm size, yaitu log total aset, capital structure berupa debt to equity ratio, dan financial performance return on equity terhadap variable independent harga saham, yang kemudian diolah menggunakan analisis regresi dan panel melalui perangkat lunak EViews 13 setelah melewati tahapan uji pemilihan model dan uji asumsi klasik. Berikutnya adalah hasil penelitian atau analisis data dari pembahasan jurnal berikut. Berdasarkan jurnal tersebut, berikut adalah hasil penelitiannya, yaitu analisis data dalam penelitian ini diawali dengan tahapan pembentukan model regresi data panel yang paling tepat untuk mengestimasi hubungan antar variabel. Melalui serangkaian pengujian statistik yang meliputi uji Shaw dan uji Houseman, penelitian ini menetapkan bahwa Fixed Effect Model (FEM) adalah model terbaik yang digunakan dibandingkan dengan Common Effect Model atau Random Effect Model. Keakuratan model ini selanjutnya dibuktikan melalui uji koefisien determinasi atau Adjusted R-square yang menunjukkan seberapa besar persentase variasi harga saham yang dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen yang diteliti. Hasil ini mengindikasikan bahwa model yang dibangun mampu memberikan gambaran yang cukup kuat mengenai faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi pergerakan harga saham di sektor consumer non-cyclical. Sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor eksternal lain di luar model penelitian. Secara parsial, hasil pengujian hipotesis atau uji T itu menunjukkan bahwa variable firm size memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap harga saham. Temuan ini mengonfirmasi bahwa semakin besar ukuran perusahaan yang tercermin dari total aset yang dimilikinya, semakin tinggi pula kepercayaan investor terhadap stabilitas dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan di masa depan. Aset yang besar dianggap sebagai sinyal positif, signaling teori, bahwa perusahaan memiliki sumber daya yang cukup untuk menahan gejolak ekonomi, sehingga mendorong minat beli investor yang pada akhirnya menggerek harga saham naik. Di sisi lain, analisis terhadap variable capital structure dan financial performance memberikan wawasan yang krusial bagi pertimbangan investasi. Variable capital structure yang diproksikan dengan debt to equity ratio atau DER ditemukan memiliki pengaruh negatif terhadap harga saham, yang menyiratkan bahwa penggunaan utang yang berlebihan dianggap sebagai risiko tinggi oleh investor karena potensi kebangkrutan, sehingga menurunkan minat investasi. Sebaliknya, financial performance yang diukur melalui return on equity terbukti berpengaruh positif dan signifikan, menegaskan bahwa kemampuan perusahaan dalam mengelola modal untuk menghasilkan laba bersih merupakan indikator utama yang paling dicari oleh investor dalam menilai prospek pertumbuhan harga saham. Terakhir, pengujian secara simultan yaitu uji F membuktikan bahwa ketiga variabel independen, baik itu firm size, capital structure, dan financial performance, secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada perusahaan sektor konsumer non-cyclical periode 2020 hingga 2024. Hal ini menyimpulkan bahwa investor tidak dapat hanya bergantung pada satu indikator saja dalam mengambil keputusan investasi. Evaluasi yang komprehensif yang menggabungkan analisis terhadap besaran aset, struktur pemodalan yang sehat, serta efisiensi profitabilitas mutlak diperlukan untuk memprediksi pergerakan harga saham secara akurat di tengah dinamika pasar yang fluktuatif. Kesimpulan akhir, berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis dalam jurnal tersebut, dapat disimpulkan secara komprehensif bahwa
Secara simultan, ketiga variabel independen baik itu firm size, capital structure, dan financial performance berkontribusi signifikan terhadap pembentukan harga saham pada perusahaan sektor konsumer non-cyclical pada periode 2020 dan 2024. Namun, pengujian secara parsial mengungkapkan bahwa hanya firm size yang memiliki pengaruh positif signifikan yang menandakan aset besar meningkatkan kepercayaan investor dan capital structure yang berpengaruh negatif signifikan itu mengindikasikan utang tinggi menurunkan minat pasar. Sedangkan financial performance terbukti tidak memiliki pengaruh signifikan yang menjelaskan bahwa pada periode investor lebih memprioritaskan stabilitas aset dan keamanan struktur modal dibandingkan metrik profitabilitas dalam menilai saham sektor tersebut. Berikut adalah pemaparan hasil review jurnal yang saya temukan. Terima kasih atas kesempatannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.